Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kemudahan untuk beribadah. Langkah kaki begitu ringan, perasaan begitu senang untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ada saudara-saudara kita ketika azan berkumandang, tapi langkahnya begitu berat, rasanya begitu berat, keinginannya begitu berat. Maka dari itu kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang oleh Allah diberikan rasa nikmat yang luar biasa, nikmat beribadah kepada Allah. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menjadi tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini khatib berwasiat untuk diri khatib dan jamaah yang berbahagia. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ketakwaan hakikatnya sudah ada dalam diri setiap manusia, tapi kualitas ketakwaan antara satu manusia dengan yang lainnya bisa berbeda tergantung bagaimana kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi hari ini nilai ketakwaan kita meningkat. Misalnya di bulan Ramadan kemarin ketakwaan kita begitu tinggi, tapi ujian di bulan Syawal ini akan menjadi ciri bagi kita apakah ketakwaan kita semakin baik atau tidak, tergantung bagaimana kualitas ibadah kita selanjutnya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hal yang paling membahagiakan bagi kita sebagai manusia adalah menjadi manusia yang beruntung. Kemanapun kita berada, kebaikan selalu berada di antara kita. Dimanapun kita berada, kita selalu mendapatkan banyak-banyak kebaikan, mendapatkan banyak keberuntungan. Tapi pemahaman keberuntungan antara manusia dengan yang lain akan berbeda. Ada yang menganggap keberuntungan dari sisi materialistis. Semakin banyak harta semakin beruntung, semakin tinggi jabatannya semakin beruntung, semakin tinggi pendidikannya semakin beruntung. Tapi ada juga yang memiliki persepsi-persepsi yang berbeda. Semakin bahagia semakin beruntung. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran memberikan beberapa pemahaman orang-orang beriman yang beruntung. Siapa sajakah di antara kita yang beruntung? Maka banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Pertama yang dijelaskan dalam surat Ibrahim, bahwa yang beruntung adalah orang yang bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa bersyukur memberikan kelipat gandaan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Mengapa orang bersyukur bisa beruntung? Orang yang bersyukur biasanya orang memang bahagia. Orang yang bersyukur biasanya dia tanpa beban dalam menjalani kehidupan. Apapun yang Allah dapatkan hari ini, berapapun penghasilan yang Allah berikan pada hari ini, itu semuanya karena Allah memberikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Kondisi tubuh yang sehat kita bersyukur. Bahkan di saat sakit pun
Bersyukur bisa jadi itu teguran dari Allah agar kita merubah pola hidup agar lebih sehat. Ketika merugi pun bersyukur, bisa jadi kerugian itu sebuah pembelajaran agar kita lebih baik dalam memanage usaha kita. Maka kehidupan, rotasi kehidupan, roda yang berputar bisa ke atas, ke bawah, dan ke samping, harus kita hadapi dengan rasa syukur kepada Allah, karena Allah banyak memberikan pembelajaran dalam kehidupan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian yang bersyukur berikutnya yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, bersyukurlah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salatnya. Orang yang khusyuk dalam salatnya pasti beruntung, karena orang yang khusyuk berarti dia fokus dalam melakukan ibadah. Niatnya benar karena Allah, ibadahnya karena Allah, sehingga berimbas pada kehidupan sehari-hari. Dia pun lebih teratur dalam kehidupannya, dia lebih teratur dalam usahanya, dia lebih teratur dalam bekerjanya, karena imbas dari kehusyuan kita. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian dalam surat Al-Mu'min dijelaskan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hidup itu harus bermanfaat. Harta yang kita miliki bermanfaat. Ketika harta tidak bermanfaat, maka bisa jadi tenaga kita bermanfaat. Ada yang otaknya bermanfaat, pemikirannya bermanfaat, sehingga bermanfaat menjadi satu derajat manusia yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik bagi manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka ketika walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yang beruntung adalah mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ada orang hanya diam sehari semalam tanpa melakukan apapun, sehingga tidak bermanfaat bagi dirinya bahkan bagi keluarganya. Kemudian dilanjutkan walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang beruntung adalah yang menunaikan zakatnya. Zakat harta, zakat fitrah kita tunaikan, karena sesungguhnya harta yang kita peroleh dalam keseharian kita, terkadang kita tidak pernah tahu apakah ada yang subhat, apakah ada yang haram, ataukah ada yang makruh, ataukah ada yang super halal, ada juga yang baik. Kita terkadang terpleset pada hal-hal yang subhat. Maka zakat menjadi pensuci bagi harta-harta kita dan diri kita. Maka ketika kita melaksanakan zakat, sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang beruntung karena bisa membersihkan harta kita dan jiwa kita. Maka jelas dikatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian dalam surat Al-Mu'min dijelaskan, Al-Mu'minun, walladzina hum lifuruzihim hafidun, orang-orang yang beruntung yang bisa menjaga kemaluannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian ada hal lain yang dijelaskan dalam surat Al-Jum'ah tentang siapa saja manusia yang beruntung. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dijelaskan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, maka kita akan beruntung. Apapun aktivitas kita saat ini, pekerjaan apapun yang kita lakukan saat ini, ketika semua aktivitas pekerjaan kita, tapi kita ingat Allah, maka kita akan beruntung. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah, biasanya kita sangat takut kepada Allah dan terhindar dari kecurangan dalam melakukan pekerjaan. Dan kita akan selalu jujur dalam melakukan pekerjaan. Dan kita akan selalu bisa menjaga diri dari melakukan banyak keburukan. Karena kita mengingat Allah, berarti kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, Allah melihat kita. Apa yang kita perbuat, Allah menyaksikan kita. Bahkan hati, getaran hati, keburukan hati, dan kebaikan hati yang kita siratkan, Allah mengetahuinya. Dalam sebuah ungkapan, Allah sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan daun terjatuh pun Allah tahu. Ada semut hitam di batu hitam di tengah malam berjalan, Allah pun tahu. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Maka Allah mengajarkan kepada kita, bertebaranlah di muka bumi,
Carilah usaha, tapi ketika aktivitas itu dilakukan, kita harus selalu mengingat Allah agar kita menjadi beruntung. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, keberuntungan akan selalu datang kepada manusia yang bersyukur. Keberuntungan akan selalu datang kepada manusia meninggalkan keburukan-keburukan. Keberuntungan akan selalu datang mana kita selalu mengingat Allah dalam melakukan aktivitas kita. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini memberikan satu gambaran kepada kita, pesan untuk khatib dan jamaah yang berbahagia, maka untuk mencapai keberuntungan dalam kehidupan, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Jadilah hamba Allah yang selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Bersihkan harta kita dengan zakat, salatlah dengan khusyuk, jagalah salat kita, dan jadilah kita hamba-hamba Allah yang berusaha meninggalkan kemaksiatan. Bila terlanjur melakukan kemaksiatan di masa-masa lalu, maka bertobat adalah kunci yang terbaik yang bisa kita lakukan. Perbaiki diri agar kita semakin dekat dengan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.